Bullying tidak hanya terjadi di sekolah, bisa juga terjadi di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, atau bahkan di antara kelompok teman. Bagaimana seseorang dapat menemukan bantuan atau dukungan ketika mereka dibully? Tentu tergantung pada satu, usia orang tersebut. Dua, di mana tindakan bullying itu terjadi. Dan tiga, seberapa ringan atau parah dampaknya. Tentu ketika bullying terjadi pada usia anak-anak, tentu bisa saja ke orang tua atau ke guru. Nah, ketika bullying terjadi di sekolah, tentu bisa menemui guru atau guru BP. Dan biasanya kalau bullying itu ringan, mungkin hanya akan mencoba dilupakan saja. Tapi ketika parah, bisa jadi sudah mengeluh kepada orang tua atau guru. Apalagi sudah menimbulkan luka atau cedera, pasti sudah laporkan kepada guru atau orang tua. Walaupun tindakan bullying itu ringan, kalau terjadi terlalu sering, tentu juga bisa berdampak kepada psikologis atau kejiwaan si anak. Misalnya saja, seorang anak yang diganggu tidak mungkin menemui konselor anak kalau tidak melaporkan pada orang tua. Tapi ketika anak sudah melaporkan ke orang tua, bisa jadi orang tua akan meminta pihak sekolah untuk bertemu dengan konselor yang ada di sekolah dengan tujuan untuk menghentikan tindakan bullying berikutnya. Ketika tindakan bullying terjadi pada orang dewasa, terutama ketika di tempat kerja, dapat memulai dengan berbicara dengan terapis tentang langkah selanjutnya yang mungkin mereka ambil. Ketika orang dewasa mengalami bullying, bisa saja menemui psikiater, psikolog, atau perawat spesialis keperawatan jiwa untuk mencari solusi sehingga tindakan bullying tidak berlanjut dan tidak menimbulkan dampak. Korban bullying harus menemukan lingkungan yang mendukung dan aman untuk mengatasi perasaan tidak nyaman yang dialami. Tentu korban bullying harus melakukan konseling atau terapi. Profesional kesehatan dapat melakukan terapi kognitif atau kognitif terapi. Bisa melakukan kognitif behavior terapi atau terapi penerimaan dan perilaku. Terapi kognitif dan perilaku. Atau bisa juga melakukan assertive training, melatih keterbukaan kepada orang lain. Nah, tentu tindakan ini bisa dilakukan untuk membantu korban bullying mengurangi dampak psikologis yang ditimbulkan dan bisa memilih perilaku yang tepat untuk menghindari bullying berikutnya. Kognitif terapi atau terapi kognitif tentu dilakukan dengan tujuan untuk bagaimana menghilangkan pikiran negatif yang muncul akibat tindakan bullying teman-temannya. Bisa saja orang yang dibully muncul pikiran tidak berguna, tidak berdaya, tidak mampu, tidak bisa apa-apa, atau bodoh, atau bahkan jelek. Tentu ini harus dihilangkan pelan-pelan.
dengan mengkanter pikiran negatif itu, dengan mengalihkan pikiran negatif tersebut pada pikiran yang lebih positif. Sedangkan kognitif behavior terapi tentu ada langkah mengganti pikiran yang negatif. Setelah cukup berhasil, pikiran negatif itu berkurang intensitasnya atau beratnya, maka mencari perilaku yang akan dirubah. Bisa jadi orang yang dibully menjadi tidak mau ke sekolah, enggan makan, sulit tidur, atau mungkin marah-marah kepada orang tua. Nah, tentu perilaku ini tidak tepat. Nah, harus diganti dengan perilaku yang baru. Perlu dicarikan solusi atau cara atau perilaku yang pas yang bisa dilakukan oleh anak sebagai pengganti dari perilaku yang kurang tepat. Nah, ketika anak sudah mengenal perilaku yang baik, maka perlu dijadwalkan bagaimana teknis melakukannya, sehingga tentu dengan cara seperti ini, tindakan bullying berikutnya tidak akan dialami lagi, atau pikiran negatif yang muncul akibat bullying terdahulu tidak muncul lagi, sehingga tidak berdampak kepada perasaan dan perilakunya. Nah, atau bisa saja dilatih asertif. Tentu asertif ini melatih seseorang untuk bisa terbuka, untuk bisa mengungkapkan ketidaknyamanannya, terutama ketika dibully, ketika diganggu. Tentu ini akan mencegah pembuli melakukan hal yang sama, karena tahu yang diganggu atau dibully tidak nyaman. Tentu ini bisa menghentikan praktek bullying berikutnya yang anak alami. Nah, tentu latihan terbuka atau asertif ini sangat penting sekali. Juga untuk menyampaikan adanya ketidaknyamanan kepada orang lain. Ketika seseorang mengalami bullying, pasti tidak nyaman dan itu berlanjut terus. Takut, cemas, khawatir, was-was, sedih, tertekan. Nah, ketika mempunyai keterampilan terbuka kepada orang lain, maka korban bullying ini akan mencari orang yang dipercaya untuk menceritakan ketidaknyamanannya dia, sehingga ketika bercerita, tentu beban emosional, beban pikirannya jadi berkurang. Nah, ketika ini terjadi, maka kondisi psikologis dari korban bully akan membaik. Nah, tentu masih ada beberapa lagi yang bisa dilakukan untuk korban bullying ini. Seringkali menjadi korban bullying dapat mengakibatkan emosinya sulit seperti marah, malu, cemas, dan terisolasi. Terapi dapat membantu korban bullying merasa diperhatikan, bisa berbagi dan memproses perasaan yang menyakitkan, yang jika dibiarkan tanpa pengawasan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan pribadi, bahkan berpengaruh pada kesehatan mental atau jiwanya. Maka dari itu, seorang terapis akan melakukan entah terapi kognitif perilaku atau asertif training. Beberapa orang yang menjadi korban bullying mungkin menginternalisasi peran korban atau mencoba menekannya untuk dilupakan, yang dapat menyebabkan tantangan dalam hubungan seseorang dan rasa diri seseorang. Korban bullying yang mencoba melupakan pengalaman tidak menyenangkannya atau diinternalisasi, ya, ketika perilaku bullying itu sering diterima, bisa jadi akan menimbulkan perasaan harga diri rendah, mempunyai pikiran-pikiran negatif tentang dirinya yang menghambat dalam hubungan sosial, bahkan menjadi malas untuk beraktivitas. Tentu ini tidak menguntungkan. Ya, ketika
anak mengalami korban bullying dan ditekan, diinternalisasi, akhirnya mengalami harga diri rendah dan menjadi malas untuk berhubungan sosial, lebih suka menyendiri. Terapis terlatih dapat membantu seseorang lebih memahami bagaimana peran korban ini bisa mempengaruhi kehidupannya, serta mengajarkan keterampilan mengatasi untuk bergerak maju, seperti komunikasi yang tegas dan penetapan batas. Beberapa korban bullying mendapat manfaat dari kelompok pendukung atau peer atau terapi kelompok, di mana orang-orang yang pernah mengalami jenis intimidasi serupa dapat saling mendukung dalam penyembuhan. Anak-anak yang menjadi korban bullying di sekolah mungkin merasa terbantu untuk berbicara dengan konselor di sekolah mereka. Konselor sekolah mungkin dapat bertindak sebagai pembela mereka di sekolah, memeriksa kesehatan mental atau jiwa mereka dan meningkatkan harga diri mereka. Tentu ketika korban bullying ini ditangani dengan baik, maka dampak psikologis atau mental atau kejiwaan anak akan diminimalkan dan tentu juga bisa menghentikan perilaku bullying berikutnya pada anak lain. Silahkan mencoba.